Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudari yang mau menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng di samping kanan agar tetap menerima notifikasi video terbaru kami. Semoga berkah. Amin. Keajaiban hati, yaitu maknanya dari al-nafsu, ar-roh, al-qalbu, dan al-aqlu. Nah, jadi yang pertama kita mencari tahu tentang hati. Apa itu hati? Atau apa itu qalbu? Nah, banyak orang memahami bahwa hati atau kalbu itu adalah segumpal daging dalam diri manusia. Pemahaman ini tidak salah karena didasarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpulan daging. Nah, jika dia baik, maka baik juga seluruh tubuh kita, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati atau qalbu. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Namun pemahaman itu adalah pemahaman yang sangat mendasar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang pada waktu itu masih kental dengan kejahiliahan dan tidak mau menerima sesuatu yang sulit dipahami secara akal. Nah, adapun maksudnya agar umatnya mudah mengerti dan tidak timbul banyak pertanyaan yang menjadikannya kembali kepada kemusyrikan dan kekufuran, menurut penjelasan Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashab atau pimpinan pondok pesantren Az-Zainiyah Nagrok atau Sukabumi, yang bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas merupakan kepiawaian komunikasi, yang artinya dimaksudkan oleh beliau tadi bukanlah hati yang berbentuk segumpal darah itu, akan tetapi tempat atau mahalnya berada tepat di bagian tersebut. Nah, qalbu adalah sebuah latifah atau titik sensor atau dimensi ketuhanan yang tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana dipahami oleh sebagian kita. Untuk membuktikan bahwa kalbu itu bukanlah daging hati, kita bisa melihat dan menyaksikan seekor ayam atau kambing yang kita potong kemudian kita bedah perutnya, maka kita akan menemukan pada hewan tersebut segumpal daging yang disebut daging hati. Nah, tapi pernahkah setelah kita cari kemudian kita temukan di dalam perut hewan yang sudah dibedah tersebut ada daging kalbu? Tidak ada. Jadi kemudian kita pergi ke sebuah warung nih, makan atau warung makan misalnya atau restoran, lalu kita ini bertanya apakah di sana ada sop daging hati atau goreng daging hati, maka pasti di salah satu warung makan tadi atau restoran tadi ada disediakan menu makanan dengan lauk sop dan goreng daging hati. Tapi coba kita tanyakan, apakah di sana ada sop atau goreng daging kalbu? Maka jawabannya pasti kadada atau tidak ada. Karena
kalbu itu tidak diperjualbelikan dan bukan untuk dimakan dan bukan pula berbentuk segumpal daging. Nah, daging hati yang berbentuk segumpal daging itu dalam bahasa Arab disebut kabid, bukan kalbu. Nah, adapun kalbu menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an adalah roh, akal atau nafsu. Selanjutnya yaitu roh. Apa itu roh? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 85 artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan, wah itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikemukakan sebagai berikut. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah roh. Roh itu siapa? Roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah Allah firmankan dalam hadis qudsi, aku ciptakan roh Muhammad dari cahayaku. Roh adalah hakikat Muhammad, dan hakikat Muhammad disebut nur. Kenapa disebut nur? Kenapa? Nah, karena bersih dari segala kegelapan. Roh Muhammad adalah roh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Sebagai mana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, aku dari Allah Jasidin, aku dari Allah, dan makhluk lain dari aku. Dari roh Muhammad inilah Allah menciptakan semua roh di alam lahut atau negeri asal setelah 4000 tahun dari penciptaan roh Muhammad tadi. Kemudian roh-roh tersebut diturunkan ke tempat yang terendah, dimasukkan kepada makhluk yang terendah, yaitu jasad. Nah, jasad itu atau jasad inilah, jasad itulah sendiri yang diciptakan Allah dari bumi yang tersusun dari 4 unsur: tanah, air, angin, api. Setelah diwujudkan jasad itu, maka Allah menitipkan roh darinya ke dalam jasad, dan sebagai barang titipannya pastinya Allah itu akan mengambil kembali titipannya itu. Ketahuilah roh itu memiliki perjanjian awal di negeri asalnya, yaitu alam lahut. Nah, dan isi perjanjiannya adalah ketika Allah bertanya kepada semua roh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu sekalian? Kata Allah Ta'ala. Roh-roh yang diciptakan menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Itu di surah Al-A'raf ayat 172. Tapi sayang, banyak roh yang lupa dengan perjanjian awalnya terhadap Allah, sehingga terlena dan betah tinggal di dalam jasad sebagai tempat terendah bagi mereka, bagi kita ini. Roh-roh yang setia dan tetap memegang perjanjian awal, pada hakikatnya mereka itulah tetap berada pada negeri asalnya, yaitu alam lahut, meskipun badannya di bumi. Namun sangat sedikit orang yang sadar dan berkeinginan pulang atau kembali ke negeri asalnya. Nah, oleh karena itu Allah melimpahkan kenabian kepada roh agung Muhammad sebagai penunjuk jalan dari kesesatan mereka atau kesesatan manusia. Nah, Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana manusia biasa, Nabi memiliki keterbatasan waktu di dunia. Nah, untuk menjalankan tugasnya ini, maka kemudian Allah mewariskan tugas ini kepada para ulama yang soleh, yang sudah mencapai kesucian roh, dan telah Allah berikan basyirah atau pandangan yang jelas kepadanya. Siapa mereka? Siapa?
mereka itulah adalah para wali Allah. Para wali Allah sebagai ahli basyirah telah dibukakan mata hatinya untuk mengetahui jalan menuju Allah. Mereka itulah yang disebut ahli rohani. Roh ini terbagi menjadi ke dalam 4 bagian. Nah, roh al-qudsi atau roh termurni, yaitu roh yang berada di alam atau roh yang berada di alam lahut atau alam ma'rifat atau alam tertinggi. Nih, roh al-qudsi. Roh ini adalah hakikat manusia yang disimpan di dalam lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan talqin kalimat la ilaha illallah. Nah, ini roh al-qudsi, ini roh termurni nih. Nah, roh ini dinamakan oleh ahli tasawuf sebagai bayi maknawi atau tafilul ma'ani. Nah, roh inilah yang senantiasa akan mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan badan atau jasmani bukan mahramnya kepada bagi Allah. Roh al-qudsi ini telah Allah tempatkan di dalam rasa atau sir atau sirri. Alatnya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Nah, amalannya adalah mudawwamah atau mudawamah. Nah, nama-nama tauhid dengan lisan sir tanpa suara dan huruf. Siapapun tidak ada yang mampu melihat atau menelitinya kecuali Allah. Nah, adapun keuntungannya yaitu keluarnya tiflul ma'ani musyahadah serta terarah dan melihat kepada zat Allah dalam keagungannya dan dalam keindahannya dengan penglihatan sirri. Nah, adapun yang kedua, roh sultan. Nah, adalah roh yang memiliki lapisan balutan cahaya di alam zabarut. Nah, tempat roh ini adalah fuad atau mata hati. Alatnya adalah ma'rifat dan amalannya adalah mudawamah. Jadi asma Allah dengan lisan dan hati atau qalbu. Nah, adapun keuntungan pengolahan dari roh sultani adalah melihat pantulan jamalillah atau keindahan Allah. Tempatnya adalah di surga ketiga, yaitu surga Firdaus. Nah, roh sayrani rawani atau roh rohani ini adalah roh yang memiliki lapisan balutan cahaya. Nah, jadi di alam malakut. Jadi tempatnya ini adalah hati atau qalbu. Nah, alatnya adalah mudawamah asmaul batin tanpa suara dan huruf. Nah, hasilnya adalah makrifat kepada Allah. Ilmu batin memperoleh ketenangan di dalam bergaul hidupnya hati dan musyahadah di alam malakut, seperti menyaksikan surga dan ahlinya dan malaikat-malaikatnya. Ini tempatnya di akhirat adalah surga tingkat kedua, yaitu surga naim. Nah, itu. Nah, adapun yang lanjutnya roh jismani. Ini jismani rohnya adalah roh yang memiliki lapisan atau balutan cahaya di alam mulki atau alam terendah bagi roh. Nah, roh jismani Allah telah tempatkan di dalam jasad antara daging dan darah, tepatnya di wilayah dada dan anggota badan yang zahir. Alat untuk mengolah roh ini adalah syariat. Nah, hasilnya adalah wilayah pertolongan Allah. Hasilnya adalah wilayah atau pertolongan Allah. Nah, mukasyafah atau terbukanya hijab antar manusia dan Allah. Musyahadah, merasa hadapan dengan Allah. Begitu pula qaramatul kauniyah, pada martabat kewalian seperti berjalan di atas banyu, di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, melihat rahasia badan dan sebagainya. Itu keuntungan di akhirat akan ditempatkan di surga ma'wa. Nah,
Setiap roh itu mempunyai hanut atau tempat di daerah keberadaannya masing-masing, dan bekal atau alat pengolahannya, dan keuntungan atau hasil pengolahannya, dan cara pengolahannya yang tidak pernah sia-sia, yang diketahui secara tertutup atau rahasia maupun secara terbuka. Oleh karena itu wajib bagi kita ini untuk mengetahui cara mengolah dirinya. Nah, sebab apa yang dilakukan di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat, di hari kiamat. Nah, tujuan utama didatangkannya manusia ke alam terendah adalah agar manusia berupaya kembali mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai derajat atau kembalinya manusia ke tempat asalnya dengan menggunakan hati, kalbu, dan jasad. Maka perlu ditanamkan bibit tauhid di ladang hati agar tumbuh menjadi pohon tauhid yang akarnya tertanam di dalam rasa dan menghasilkan buah tauhid untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menyebut roh atau hakikat Muhammad itu adalah akal. Lanjut ke akal. Kebanyakan kita mengatakan bahwa akal ini adalah otak. Bujurlah. Nah, sehingga kalau kita ini berkata kepada orang lain lah, gunakan ya akalmu aja, lontangan tangannya, maka kita akan menunjukkan kalau mengarahkan nih tangan kita ini ke kepala. Jadi kita ini sebagai isyarat bahwa tempat akal itu di sana kisahnya. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa akal itu bukanlah otak. Jadi letakkan keberadaannya bukan di kepala. Letak keberadaannya tuh lain di kepala akal tuh. Keberadaan akal tidaklah berbentuk secara fisik sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita ini. Tapi meskipun demikian fungsi dan gerakan dapat dirasakan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari kesesatan. Semoga kita diberikan pemahaman yang mendalam akan akal ini, sehingga kita tahu sebenarnya akal ini apa. Akal itu apa? Sulit benar untuk yakin kita ini dan beriman dengan menggunakan otak kita ini. Kenapa? Karena otak ini selalu menuntut bukti nyata terus, alasan dan sebab yang benar menurutnya, bahasanya tuh dengan selalu menggunakan otak ini dan menuntut segala sesuatunya harus rasional. Akhirnya kita kada dapat beriman secara bujur-bujur, akan tetapi malah kita ini bermain-main dalam keimanan. Seperti dalam melaksanakan sholat, perhatikan firman Allah ya Allah Ta'ala juga, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Al-Maidah ayat 58. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun Qur'aniyah. Tapi berpikir dengan akal ini tidak seperti berpikir dengan otak. Kenapa? Berpikir dengan akal itu akan berujung dengan satu kesimpulan. Rabbana ma khalaqta hajja batila. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan itu sia-sia. Apabila seseorang telah mempergunakan akalnya dan berpikir dengan baik dan benar, maka keimanannya akan semakin mantap dan terus meningkat pokoknya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa akal itu bukan otak. Pernahkah kada kita ini makan ikan goreng atau pepes ikan misalnya tuh, ketika kita makan di bagian kepalanya
akan terdapat yang disebut otak ikan misalnya. Tapi sekarang adakah di kepala itu akal? Maka pasti tidak ada, karena akal bukan di kepala dan akal bukan otak. Kalau akal diartikan otak seperti yang ada di kepala ikan, maka ikan itu juga bisa akal, punya akal. Jadi jelas bahwa akal itu tadi bukanlah otak dan otak bukanlah akal. Akal itu adalah qalbu, sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 37. Nah, artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Dalam ayat di atas Allah menggunakan kata qalbun itu yaitu untuk menyatakan akal. Nah, ini yang terakhir, nafsu. Apa artinya nafsu tuh? Ada yang tahu lah. Nah, kenapa? Nah, jadi nafsu ini adalah elemen jiwa atau unsur roh yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniyah atau biologis kita ini dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk. Itu nafsu. Nafsu ini juga adalah roh sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surah At-Takwir ayat 7. Artinya, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Artinya nafsu di dalam ayat ini diartikan roh lah. Nah, adapun nafsu memiliki tingkatan-tingkatan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Zawi membagi nafsu ini dalam 7 tingkatan yang dikenal istilah maratibun nafsi, yaitu terdiri dari yang pertama nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini tempatnya adalah asyashadro, artinya itu dada. Ini adapun pasukan-pasukannya ini nafsu amarah ini nafsu yang jelek-jeleknya kayak kikir, pelit, rakus, nah, bodoh, hasut, nah, sombong, keinginan duniawi, itu keinginan nafsu. Yang kedua pulang nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini tempatnya adalah al-qalbu, artinya hati. Tempatnya 2 jari di bawah susu kiri. Nah, pasukan-pasukannya ini jelek juga ini, kayak mencela, bersenang-senang, menipu, bangga lawan diri, mengumpat, pamer amal, jolim, dusta. Nah, ini nafsu lawamah. Jadi jelek juga sama kayak nafsu nampak tadi itu, sama tadi itu. Nah, lupa. Nah, ya. Yang ketiga nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah dari tempatnya adalah ar-roh, tepatnya 2 jari di bawah susu kanan. Adapun pasukan-pasukannya ini baik-baik ini, baik-baik nafsu mulhimah ini. Jadi murah hati, merasa cukup, murah hati tadi, rendah hati, kembali kepada Allah, orangnya penyabar, bertanggung jawab. Itu. Nah, adapun selanjutnya nafsu mutaiminah yang keempat nih, itu tempatnya adalah asir, artinya rahasia. Nah, jadi rahasia tepatnya 2 jari dari samping susu kiri ke arah dada. Nah, ini nafsunya ini dermawan, orangnya selalu berserah diri, orangnya rajin beribadah. Nafsu muhimanah nih, orangnya ngancak, bersyukur, berterima kasih, nah, minta ridho apa segala macam, takut akan melanggar larangan. Ini bagus benar nafsunya. Nah, adapun ini nafsu wudiyah. Ini nafsu wudiyah ini tempatnya adalah sir asir, artinya sangat rahasia, yang letaknya itu di jantung yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuh. Adapun pasukan-pasukannya al-Quran, artinya tuh orang selalu juhud meninggalkan keduniawian,
ikhlas tanpa pamrih, meninggalkan yang subhat. Orang selalu melatih diri terus, bila berjanji selalu ditepatinya. Itu nafsu wadiyah. Nah, adapun yang keenam, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini tempatnya adalah al-khufi. Khufi artinya samar. Tempatnya 2 jari dari samping susu kanan, 2 jari ini dari samping susu kanan, 2 jari nih samping susu kanan di tengah dada. Adapun pasukan-pasukannya baik akhlaknya. Nah, artinya meninggalkan selain Allah. Artinya sesuatu yang kada bermanfaat selain Allah tinggalkannya. Orangnya lemah lembut kepada makhluk baik, begitu artinya. Nah, jadi orang ini selalu mengurus makhluk pada kebaikan, supaya menggiring makhluk pada kebaikan. Maksudnya tuh selalu memaafkan kesalahan makhluk. Habis itu pulang ini nafsu yang lanjutannya ke 6 tadi, ini al-mail ilaihim liqazihim min zulumati tabaihim wa anfusihim ila anwari arwahihim. Artinya ini mencintai makhluk, cenderung perhatian kepada mereka guna mengeluarkannya dari kegelapan, keburukan watak dan jiwa-jiwanya ke arah bercahaya mereka. Nah, adapun yang terakhir nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini tempatnya adalah al-akhfa. Al-akhfa artinya sangat samar. Nah, ini tepatnya di tengah-tengah dada. Adapun pasukan-pasukannya luar biasa. Ilmu al-yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Luar biasa nafsu yang kamilah ini. Nah, jadi yang kita pelajari tadi, qalbu, roh, akal, nafsu. Itulah kenapa dikatakan demikian. Jadi karena memang bujur benar seperti itu adanya, mari kita lihat bersamaan apabila ada di hadapan kita sosok mayat. Apabila kita tanyakan, mayat ini sudah kadada apa-apanya, tidak ada apanya lagi, kalbunya, rohnya, akalnya, nafsunya, maka pasti jawabannya semuanya tidak salah. Artinya itu bujur, benar, betul. Apabila ada yang mengatakan kalbunya yang tidak ada, karena ketika seseorang meninggal maka kalbunya yang selalu menjadi sumber perasa ketika masih hidup seperti sedih, senang, tentram, menyesal, marah, maka setelah meninggal perasaan di mayat itu hilang. Dia juga tidak merasakan apa-apa lagi, tidak salah juga, bujur juga, betul. Jadi tidak salah kalau orang berkata gohnya yang tidak ada, karena goh adalah nyawa bagi mayat itu. Setelah rohnya tidak ada maka mayat itu tidak bernyawa lagi, tidak bernapas lagi, tidak berdetak lagi jantungnya, serta nadinya pun tidak berdenyut lagi. Apabila ada yang menyatakan akalnya yang tidak ada, maka ini juga betul. Ini juga betul, karena setelah meninggalnya seseorang maka mayat orang tersebut tidak akan berpikir lagi dan tidak akan paham lagi dengan ilmu-ilmu yang dulu pernah dipelajari selagi hidup. Nah, terakhir jika dikatakan yang tidak ada itu napasnya, maka itu pun bujur juga. Karena nafsu adalah unsur dalam jiwa orang yang masih hidup, yang memiliki keinginan baik maupun buruk. Dengan demikian setelah menjadi mayat, maka tidak ada lagi pada mayat itu nafsunya, sehingga dia tidak memiliki keinginan apapun. Sekarang dapat kita simpulkan kalau semua jawaban tersebut adalah benar, bujur, betul. Maka berarti keempat nama yang berbeda itu adalah satu, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Qalbu, roh, akal, dan nafsu itu adalah satu syai'un wahidun. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.